aku bakal berbagi pengalaman gimana caranya aku ngehasilin uang dari menulis. Ikutin terus. Hai teman-teman, selamat datang di Jadi Penulis Muda. Kali ini aku bakalan sharing gimana aku bisa earn money dari menulis. Mungkin di antara kalian berpikir bahwa nulis itu dapat uangnya dari royalti buku. Tapi ternyata nggak selalu tentang itu. Kalau misalkan kita bisa ngulik, ada berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang dari nulis. Nah, di sini aku bakalan berbagi informasi berdasarkan pengalaman aku. Tapi sebelumnya pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalau ada video baru kamu bisa langsung nonton. Sama seperti kamu, di awal-awal aku juga mikir bahwa oh, penulis itu penghasilannya dari royalti buku. Dimana si penulis ketika punya buku, kemudian bukunya laku, nanti akan dapat uang dari hasil penjualan gitu. Royaltinya 10% dari satu buku terjual. Ternyata setelah aku berkecimpung di dunia menulis, peluangnya itu sebenarnya lebih lebar daripada itu. Bayangin kalau kita penulis yang belum punya buku, terus penghasilnya dari mana dong? Nah, di sini aku bakalan coba bahas beberapa hal yang aku lakukan, karena sampai sekarang aku pun belum dapat uang dari royalti buku atau dari penjualan buku. Buku aku aja baru mau terbit tahun ini gitu. Buku-buku sebelumnya ya penjualannya nggak bagus juga. Jadinya kayak ya udah, aku harus nyari jalan untuk bisa menghasilkan uang dari nulis. Hal pertama yang aku lakukan yaitu menjadi freelance writer. Jadi selain aku nulis buku, kemudian aku berusaha untuk ngajuin ke penerbit, atau mungkin penerbit yang hubungin aku juga menjadi penulis lepas gitu. Aku menerima berbagai orderan tulisan, entah itu artikel, entah itu tulisan untuk promosi, entah itu untuk media sosial. Pokoknya aku berusaha untuk membuka peluang selebar-lebarnya. Aku bisa bertahan hidup itu sebenarnya salah satunya dari jadi penulis lepas. Aku nggak tahu ya 2021 itu aku bakalan ngapain pada saat itu. Aku bakalan sesusah apa nyari uang kalau misalkan aku nggak jadi penulis lepas gitu. Karena pada saat itu aku mau nerima orderan-orderan tersebut, kemudian ya udah aku kerjain dan aku dapat uang dari itu. Kelebihannya kita nggak harus nyari-nyari kerja yang gimana-gimana, tapi kekurangannya tentu saja karena yang namanya freelance, tawaran itu nggak selalu ada gitu. Kadang-kadang dapat kerjaan, kadang-kadang enggak, dan tentu saja kita itu kayak resah karena aduh, besok gimana ya? Gue takut nggak dapat uang, gue takut nggak dapat kerja. Tapi itulah seninya di dunia freelancer gitu. Kita harus mulai terbiasa dengan ketidakpastian, dan pemasukan pun nggak pasti gitu. Bisa jadi sekarang itu wah dapatnya banyak, bisa jadi bulan depan itu nggak dapat sama sekali. Terus kak, gimana caranya dapat orderan gitu? Gimana caranya orang nawarin kita gitu? Again, branding itu penting. Jadi kamu sebagai penulis itu harus muncul dulu. Setelah muncul, kamu bisa mulai menawarkan jasa-jasa itu, dan itu bisa kita share di media sosial. Bayangin kalau media sosial kita udah ningkat, otomatis peluang untuk dapat kerjaannya lebih besar juga gitu. Nah, kamu bisa tuh melakukan itu. Kak, gimana dong? Media sosial aku belum berkembang nih, aku belum punya followers segala macam bla 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 bla. Masih ada cara lain, yaitu kamu menjadi salah satu kontributor di platform online. Jadi sebenarnya ada platform tertentu yang mempertemukan antara freelancer dengan klien gitu. Nah, kamu bisa bergabung di sana. Ada Upwork, ada Fastwork, ada 1000 Lancer, banyak sekali. Kamu bisa pilih salah satu di antara beberapa platform itu. Cara kerjanya gimana? Kamu tinggal kepoin aja sih, karena di setiap website itu udah ada rules, udah ada tata cara untuk daftar jadi freelancer. Di sana bisa aja gitu ada peluang baru, ada klien yang hubungin segala macam, sehingga kamu bisa punya kerjaan. Yang kedua, aku dapat uang dari medsos. Mungkin teman-teman kayak, loh apa hubungannya nulis dengan media sosial? Ada guys. Jadi kan aku itu aktif ngonten di Instagram. Tentu saja itu tuh berawal dari konten aku yang aku tulis, yang aku bikin gitu. Awalnya memang gak ngasilin uang, tapi lama-kelamaan karena orang notice, ada tuh tawaran-tawaran, entah itu kerjasama, entah itu endorsement, entah itu orang yang ngajakin aku jadi pemateri. Akhirnya aku dapat uang dari ngisi materi atau ngisi webinar gitu. Awalnya aku itu nggak expect bahwa aku bakalan dapetin itu, tapi ternyata oh, setelah menekuni media sosial, akhirnya ada 1-2 peluang yang aku bisa merasakannya. Penghasilannya gimana ya? Sama aja kayak freelancer pada umumnya gitu. Kita kayak kalau ada tawaran ya kita kerjain, kalau nggak ada ya udah kita usaha terus untuk bisa dapat tawaran. Entah rajin kontennya, rajin ngelobi, ya gitu deh pokoknya. Yang ketiga, kita bisa dapat uang dari nulis novel online. Nah, mungkin ini sekarang lagi populer ya. Banyak platform online yang muncul, banyak yang nawarin, ayo nulis di sini. Kalau kamu nulis di sini, kamu dapat uang gitu, dan lain sebagainya. Aku pernah merasakan ini karena aku beberapa kali tanda tangan kontrak untuk menulis di beberapa platform, dan menurut aku pada saat itu uangnya lumayan karena aku belum bisa earn money dari berbagai tempat. Ketika ada tawaran itu, aku langsung terima, dan aku setidaknya aku bisa dapat gaji UMR Bandung lah ya setiap bulannya dari nulis
di novel online. Which is lumayan banget buat aku yang kerjanya di rumah gitu, koloran doang, laptopan doang gitu loh. Tapi tentu saja nulis di platform juga nggak segampang itu. Naskah kita setidaknya harus menarik mereka, dan di platform online itu risikonya tinggi, entah itu naskah kita bisa diplagiat atau kontrak yang bahkan seumur hidup. Jadi ada beberapa platform yang menerapkan kontrak seumur hidup. Naskah yang sudah kita tulis itu nggak bisa kembali gitu. Jadi ya udah milik platform tersebut. Tapi ya namanya juga hidup ya, plus minus gitu. Kalau misalkan kita keberatan dengan aturan itu ya tinggalkan. Selanjutnya kita bisa dapat uang dari bikin ebook. Nah, aku juga ngelaksanain ini. Jadi di media sosial aku bikin tips nulis, kemudian e-booknya aku jual ke teman-teman yang membutuhkan gitu loh. Artinya ketika kita punya ilmu, kemudian ada orang yang butuh, orang itu ya bakalan beli gitu loh. Dan dari sana aku juga bisa survive gitu loh. Salah satu pendapatan aku tahun lalu itu dari e-book gitu. Dan aku nggak nyangka ternyata orang-orang antusias sekali untuk membeli e-book. Padahal itu tuh electronic book atau dibukanya via HP gitu, bukan buku cetak. Nah guys, itulah beberapa cara aku dapetin uang dari nulis. Jadi ternyata kalau dipikir-pikir luas sekali ya. Nggak hanya dari royalti buku, tapi kita bisa jadi freelance writer, kita bisa nulis e-book, kita bisa jadi penulis online di platform, dan lain-lain. Mungkin selain aku, kamu juga punya alternatif lain buat ngehasilin uang dari nulis. Kalau kamu punya, boleh tulis di komentar. So guys, itu aja video dari aku. Sebelum videonya berakhir, aku mau ngasih info. Jadi aku punya kelas nulis. Kalau kamu misalkan pengen belajar nulis novel dari A sampai Z, sampai mahir, aku ajarin dari nol dengan berbagai video materi yang aku siapkan. Kamu bisa banget ikutan kelas aku. Ini infonya. Dan untuk daftarnya kamu bisa klik link di description box. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.